Kita akan membahas topik seputar Al-Quran. Nah, nggak mungkin Al-Quran itu menjadi petunjuk kalau kita taat Allah turun kepada mereka. Li'annahu kita baru biharrofu mempelajari hukum tajwid, tidak wajib, yang wajib adalah kita membaca Al-Quran dengan. Oh, dulu juga gitu. Iya. Ngobras, ngobrol bareng Ustaz. Kurt, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Balik lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Apa sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini sangat semangat sekali di podcast Ngobras kali ini karena Ya, kita mau ngebahas apa Puji? Kita akan membahas topik seputar Al-Quran. Masya Allah. Mulai dari menjelaskan apa itu Al-Quran, Betul. kemudian bagaimana proses turun wahyu, Nah, benar. kemudian urgensi belajar tafsir, ya, Betul. dan masih banyak lagi. Menghafal, membacanya, Ya, mungkin kita akan ngobrolin di sini situ. supaya kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu adalah pedoman kita ya. Betul sekali, supaya Ariza. Pemahamannya betul, lurus. Nah, kita akan ngobrol bareng Ustadz. Ustadz, seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrolin ya tentang seputar Islam tentunya. Betul. Kehidupan kita saat ini atau mungkin tantangan akhir zaman lah. Yeah. Karena mungkin banyak sekali yang takut pemahamannya harus kita luruskan. Yeah. Seperti biasa Ustadz, ini kami sudah survei, mengukur betul, mengukur pandangan masyarakat seputar Al-Quran. Bangga Ustadz. Sebagai pedoman hidup bagi saya. Alkitab Islam, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu bukan cuma kitab suci, meskipun dia diturunkan sebagai kitab suci, tapi sebenarnya itu udah rule book, udah guidebook kita kalau emang pengen hidup aman. Wajib. Wajib. Minimal wajib baca dulu. Karena kan gak semua orang mungkin bisa menghafal ya. Saya nggak kebayang ya, tapi saya mikir ketika pertama kali diturunkan Al-Quran itu sebenarnya itu teguran untuk kita sekarang juga. Pas aja kan? Lupa sih saya. Ya. Lupa lagi momennya ketika Rasulullah SAW di dalam gua Hiro. Oh, salah. Kisah Nabi Yusuf. Dikucilkannya dalam keluarganya, dia terus bersabar, terus gigih sampai dia diangkat menjadi raja di Mesir gitu. Enggak lahirnya Nabi Muhammad. Kisahnya tuh Nabi Musa. Kebayang sampai sekarang itu peran cicak ketika Nabi Muhammad bersembunyi di gua. Gara-gara cicak aja jadi bisa ketahuan. Mungkin kita mulai dari yang paling awal dan basic Ustaz ya. Yeah. Ketika kita ditanya kitabmu apa? Al-Quran. Kalau ditanya apa itu Al-Quran, nah kita biar bisa jawab kira-kira minta penjelasannya Ustaz terkait itu apa itu Al-Quran. Ya, membahas tadi ya pandangan itu gimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, jadi kalau di dalam disiplin ilmu itu kalau ingin bicara sesuatu harus tahu dulu definisi yang akan dibicarakan. Dalam hal apa aja? Karena biasanya orang-orang atau banyak manusia yang keliru menjelaskan sesuatu karena dia nggak tahu yang dijelasin itu apa gitu. Keliru dalam hal definisi. Nah, definisi. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Yang dengan bacanya kita beribadah dan mendapatkan nilai ibadah yang ditetapkan di dalam syariat. Jadi pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah. Kalam Allah itu bukan cuma Al-Quran. Ya, kalam Allah, kitab-kitab sebelumnya juga disebutnya kalam Allah. Berarti ada yang berikutnya, Al-Munazzal ala Rasulillah, yang diturunkan pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi selain Al-Quran ada juga hadis qudsi.
gitu. Nah, maka hadis kudsi kan riwayat yang diambil oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini nanti kapan-kapan kita bahas bedanya Al-Qur'an, kalam Allah yang di Al-Qur'an dan hadis kudsi. Maka ada kalimat berikutnya al-muta'abbadu atau al-muta'abbidu bitilawatihi. Yang mana dengan membaca Al-Qur'an itu adalah bagian atau masuk ke dalam ibadah gitu. Yang disebutkan di dalam hadis, siapa yang baca satu huruf maka mendapatkan pahala 10 kebaikan. Ya, man qara'a harfan fi kitab min kitabillah falahu atau fi kitabil falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf maka dia mendapat satu pahala dilipat gandakan jadi 10. Nah, jadi dari sini kita pahami definisi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah kalam Allah, berarti firman pencipta alam semesta ini. Nah, kalau bicara tentang firman alam pencipta alam semesta, berarti ini bukan kalam biasa. Makhluk, bukan kalam biasa, dan berarti kita harus berhati-hati berbicara, kemudian berinteraksi dan bagaimana menggunakan Al-Qur'an begitu. Masya Allah. Tadi kan disebutkan sama Ustaz bahwasanya Al-Qur'an ini yang mana bagi para pembacanya merupakan sebuah ibadah ya. Berarti kalau kita masuk ke hukum, Ustaz, dari sisi hukumnya sendiri baca itu apakah wajib atau sunnah ataupun gimana Ustaz penjelasannya? Ya, membaca Al-Qur'an diwajibkan bagi setiap muslim karena muslim tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Qur'an kalau tidak membacanya. Gitu. Kita ini disuruh untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dari mana kita tahu? Nah, dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Di sisi lain ada amal ibadah yang kita wajib membaca Al-Qur'an. Nah, di antaranya adalah dalam sholat gitu. Surat Al-Fatihah kan wajib dibaca. Maknanya berarti membaca Al-Qur'an hukumnya wajib. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an menyuruh kepada kita untuk membacanya. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Gitu. Jadi Allah menyuruh kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dan itu perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Jadi gini, tujuan Al-Qur'an diturunkan untuk jadi petunjuk, petunjuk hidup. Nah, nggak mungkin Al-Qur'an itu menjadi petunjuk kalau kita tidak kenal dengan Al-Qur'an. Maka kita harus kenal. Nah, cara kita tahu isi Al-Qur'an itu dengan membaca Al-Qur'an. Dan banyaknya hadis-hadis sahih berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan perintah wajib. Bahkan dalam hadis sahih Nabi mengatakan iqra'u, bacalah Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nanti di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Gitu. Jadi perintah membaca Al-Qur'an ini banyak sekali dalam dalilnya. Berarti ini apa Ustaz? Ya berarti emang harus karena hukumnya wajib ya. Bahkan kan pertama kali Rasul juga disuruhnya Iqra, baca Ustaz. Iya betul. Perintahnya baca. Itu udah jadi apa istilahnya petunjuk bahwa memang Al-Qur'an tuh harus kita baca. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutannya Ustaz. Baca itu kan tadi mungkin ada aturannya, nggak sekedar dibaca ya. Ada hukum-hukumnya. Nah, itu juga mungkin gimana Ustaz arahannya supaya yang baca ini nggak sekedar asal baca gitu. Iya betul. Iya, membaca Al-Qur'an itu. Jadi gini, Al-Qur'an itu kalam Allah. Diturunkannya melalui Jibril kepada Nabi SAW dengan cara baca yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan firman Allah. Maka kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah juga mentartilkan Al-Qur'an ketika menurunkan. Jadi jangan ngarang-ngarang cara baca Al-Qur'an. Dari Allahnya gitu kok. Terus Anda mau ngarang gimana? Karena banyak ya Ustaz ya di kalangan kita ya suka dengar ada yang sampai lagamnya tuh ini mah itu kan sena versi Arabnya. Kita mah tinggal di daerah seni ya tertentu misalkan. Jadi lagamnya sesuai budaya atau daerah tersebut gitu, sehingga ya itu mungkin bisa merubah maknanya atau apanya itu. Ya yang nggak boleh sampai merubah makna ya. Kalau nada kan beda-beda. Tapi kalau tartil itu adalah maknanya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an dan tahu di mana berhentinya ketika baca Al-Qur'an. Itu disebut dengan tartil.
Dan bahkan sebagian ulama mengatakan mentartilkan wajib. Sebagian ulama karena Allah nyuruh kita tartilkan Al-Qur'an. Di antaranya misalnya Imam Ibnul Jazari. Ya, di dalam kitab Matan Jazariyah kata beliau rahimahullah, al-akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Mentajwidkan huruf itu wajib gitu. Siapa yang tidak mentajwidkannya dia berdosa. Karena begitulah Allah menurunkannya, dan begitu juga sampai kepada kitanya dengan tajwid gitu. Maksud daripada ini kan pendapat Imam Ibnu Jazari, dan banyak ulama bahkan ada yang lebih keras dari itu. Ada yang lebih keras dari itu. Misalnya Abul Iz Al-Qalanisi mengatakan wajahidut tajwidi fahuwa kafirun. Ini lebih ngeri lagi. Waduh. Ya, ini lebih ngeri lagi. Orang yang menolak, nggak mau saya mentajwid Al-Quran, enak aja, terserah saya dong. Nah, Al-Quran kan sekarang udah zamannya beda, saya pengennya bacanya terserah saya. Gitu. Kata Abul Iz, dia kafir katanya. Kenapa? Karena Allah mentartilkan Al-Quran. Allah mentartilkan. Allah yang bilang di Al-Quran. Kami mentartilkannya, kata Allah begitu. Nah, terus Anda menolak. Berarti Anda menolak hukum Allah, menolak Al-Quran. Kemudian kata beliau, idzi sholatu minhum la tuqbalu, salat mereka tidak akan diterima. Wa la'natul maula alaihim tanazzalu, laknat Allah turun kepada mereka. Li'annahu kitabaru biharrafu, karena mereka telah merubah kalam Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari hukum tajwid tidak wajib, yang wajib adalah kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tartil. Jadi tidak boleh sembarangan. Ya, ini menarik ya Reza. Ternyata memang gak sesimpel itu urusan kita atau interaksi kita dengan Al-Quran ya. Nah Ustadz, tadi juga Ustadz menyampaikan tentang Al-Quran tuh gak tiba-tiba turun gitu ya. Mungkin ada prosesnya. Tadi kan Ustadz juga nyebutin dari Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Nah sebetulnya gimana Ustadz ya untuk proses Al-Quran itu sendiri turun gitu Ustadz? Apakah memang dia tuh langsung gitu Ustadz secara satu kitab ini Al-Quran gitu diberikan ke Nabi Muhammad, atau seperti apa Ustaz? Mohon penjelasan. Gini, Allah menurunkan wahyu itu banyak di bumi ini. Ya, kan rasul-rasul jumlahnya 300 lebih. Jadi sudah banyak dan berbeda-beda caranya. Kok beda-beda? Ya terserah Allah dong. Allah yang berfirman dan Allah yang punya kehendak gitu. Kita kan suka sering protes atas perbuatan Allah, kan nggak boleh. Kata Allah berfirman di Al-Quran, kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa Allah melakukan ini. Nggak boleh. Allah kan maha tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan Allah itu penuh dengan rahmat. Allah itu bijaksana. Kita sering baca azizun hakim. Allah tuh hakim gitu. Nggak mungkin Allah itu berbuat dolim. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku mengharamkan zolim bagi diriku. Nah sekarang kembali lagi, Al-Quran itu diturunkan berbeda dengan beberapa kitab lainnya. Nah Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Bagaimana cara turunnya kepada Nabi SAW? Sebelum diturunkan, Al-Quran itu diturunkan pertama kali dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Jadi langsung 30 juz. Baitul Izzah ini di langit dunia. Langit itu maksudnya di atas kita, ya langit yang di dekat dengan bumi. Nah, namanya Baitul Izzah. Dan kemudian setelah itu baru diturunkan kepada Nabi SAW berangsur-angsur. Ya, dimulai dari surat Al-Alaq terus berangsur-angsur selama Nabi diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul sampai menjelang wafatnya Nabi SAW 9 hari. Dan ini pendapat yang paling kuat menurut jumhurul ulama, diantaranya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Al-Quran itu turun pertama kali disimpan di Baitul Izzah, di langit dunia. Buat apa? Nah, Imam As-Suyuti mengatakan disimpannya di Baitul Izzah untuk menjelaskan kepada penghuni langit, yaitu para malaikat, bahwa wahyu terakhir sudah diturunkan. Berarti setelah ini tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi kitab. Berarti setelah ini kehidupan akan segera berhenti. Gitu. Dan untuk menjelaskan bahwa ini wahyu terbaik, dan berarti nabi yang akan diutus adalah nabi terbaik. Dan umat yang akan menerima Al-Quran ini adalah umat terbaik. Masya Allah. Gitu. Jadi diumumkan dulu di sebagai langit. tanda Ustaz ya. Iya. Sampai
kaum jin itu dulu suka naik ke langit mencuri berita. Nah setelah Al-Quran diturunkan mereka kesulitan. Itu disebutkan di surat Al-Jin. Ya, inna kunna naq'udu maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami suka naik ke langit punya tempat. Sekarang kalau curi berita ditembak sama malaikat gitu. Jadi ketat, dijaga ketat. Oh, semakin ketat ring ya. Gitu. Dan kayak gimana sih yang Anda nggak bisa membayangkan itu urusan besar. Anda urusan hidup Anda aja masih banyak yang PR. Nggak bisa. Ya itu urusan itu berarti maknanya itu kuasa Allah yang maha agung. Begitu. Dan kemudian setelah itu diturunkan pada Nabi SAW dimulai dengan surat Al-Alaq. Setiap hari ada yang turun 5 ayat, 10 ayat, ada yang 1 surat, berbeda-beda tergantung kejadian. Jadi turunnya Al-Quran itu saya simpelkan gini. Turunnya Al-Quran itu ada yang karena ada sebab, ya. Sebab itu kayak ada pertanyaan atau ada peristiwa gitu. Nah, maka turun untuk menjawab. Misalnya ada orang Yahudi atau orang musyrik bilang, "Hai Muhammad," katanya, "kalau kamu nabi, coba ceritakan Allah tuh anaknya berapa, punya istrinya berapa." Kemudian turun surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Nah, ini turun untuk menjawab. Seperti ada orang bertanya, "Hai Muhammad, kalau kamu nabi, ceritakan tentang pemuda yang mereka ditelan zaman dan kemudian laki-laki yang pernah berkeliling di muka bumi timur dan baratnya. Ceritakan tentang ruh." Kemudian turun surat Al-Kahfi, surat Al-Isra. Nah, ini menjawab. Nah, ini berarti turun karena ada pertanyaan. Atau karena ada peristiwa. Misalnya Nabi diejek, Nabi kemudian dicaci maki. Ada seorang perempuan musyrik datang ke rumah Nabi kemudian berteriak, "Hai Muhammad," katanya, "ma'aro syaitonaka illa qad tarakaka." Aku tidak melihat setan kamu kecuali sudah meninggalkan kamu, katanya. Gara-gara Jibril belum datang beberapa hari. Ya Allah. Kemudian turun surat Wadduha walaili idza saja. Nah, ini untuk menjelaskan hal seperti itu. Atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi di Madinah, di Mekah. Kebanyakan misalnya tentang, kalau di Madinah tentang hukum-hukum gitu. Nah, turun Al-Quran untuk menjelaskan itu. Masya Allah. Berarti ya turun tuh tadi ada prosesnya dari Lauh Mahfuz, Baitul Izzah, kemudian turun berangsur kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur gitu ya. Nah, mungkin Ustadz ada yang bertanya nih Ustadz, kenapa sih Al-Quran harus turun berangsur-angsur gitu Ustadz? Kenapa nggak sekaligus langsung aja nih 30 juz ini kitabnya gitu untuk kenapa berangsur-angsur? Allah sudah bilang di Al-Quran, kata Allah, "Linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila." Linutsabbita bihi fuadak, untuk kami teguhkan hati kamu. Jadi agar Rasulullah diteguhkan hatinya dan dimudahkan untuk membacanya, dimudahkan untuk menjelaskannya. Dan hikmah lainnya, para sahabat menjadi rindu dengan Al-Quran. Karena menanti-nanti juga. Iya, ini besok ada surat apa lagi, ada ayat apa lagi gitu. Selalu dikangenin mungkin ya, nih ada berita apa gitu ya, ada wahyu. Dan kalau ada orang, iya kenapa sih Al-Quran nggak turun secara langsung aja deh? Kalau turun langsung, saya mau beriman, saya mau menerima Al-Quran. Itu udah dijelaskan juga di Al-Quran. Orang kafir gitu bilangnya dulu. Oh, dulu juga gitu. Iya. Mereka bilang seandainya Al-Quran diturunkan jumlatan wahidah, dalam satu kali gitu. Kami mau beriman gitu. Semuanya begitu. Semua yang pernah diucapkan oleh orang-orang kufur hari ini banyak contohnya di zaman dahulu. Jadi sudah pernah zaman dulu juga ada contohnya yang bilang seperti itu Ustaz ya. Ini juga jadi gambaran dan juga sebagai muhasabah kita lah ya, bahwa sebenarnya tadi Al-Quran itu, dan Al-Quran itu maafkan Ustaz, turun berangsur-angsur juga itu sebenarnya berat ya Ustaz ya, diterima sama Nabi. Iya, berat sekali. Dan tadi kan ada yang karena ada sebab, yang kedua yang turun tidak ada peristiwa apa-apa, Allah menurunkan aja. Seperti misalnya tadi malam turun kepadaku surat Hud. Dan kawan-kawannya turun surat Yusuf, surat enggak ada kejadian, enggak ada pertanyaan, diturun aja karena Al-Qur'an kan sebabnya untuk hidayah. Nah, turun berangsur-angsur juga beban yang sangat berat bagi Nabi SAW. Gitu. Ada gambarannya Ustaz seberat apa? Sebelum ke situ, turun berangsur-angsur itu juga menjadi mukjizat yang besar karena kan setiap ada apa ada jawaban, ada jawaban. Makanya Nabi tenang terus, ditanya apa aja Jibril siap.
Nah, turun berangsur-angsur berat karena memang Al-Qur'an adalah kalam Allah. Kata Allah, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Kami akan menurunkan padamu perkataan yang berat gitu. Nah, perkataan yang berat ini disebutkan di dalam hadis, pernah bertanya Rasulullah gimana rasanya ketika turunnya wahyu. Kata Nabi, aku mendengar suara sol-sol, suara lonceng atau suara dentuman. Kemudian setelah itu datang Jibril menyampaikan wahyu. Kata Nabi SAW, aku tidak merasakan seperti itu kecuali hari itu aku akan meninggal. Dan setiap kali turun wahyu itu Rasulullah merasa berat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah di musim dingin di kota Madinah di malam hari turun wahyu dan kemudian bajunya basah kuyup dan jidatnya berkeringat karena beratnya menerima wahyu. Dan kemudian Zaid bin Thabit sedang duduk di samping Nabi, paha bersentuhan ininya lututnya gitu kayak berdempetan dan agak naik lutut Nabi di atas lututnya Zaid. Ya. Kemudian kata Zaid, turun satu ayat kepada Nabi dari surat An-Nisa tentang jihad. Dan kemudian aku merasakan pahaku sangat sakit sekali, hampir merasa remuk. Dan ada lagi riwayat lain, Rasulullah sedang naik unta, datang Jibril, untanya langsung duduk gitu karena tidak kuat. Nah, ini menunjukkan Al-Quran bukan kalam biasa makhluk, Al-Quran kalam Allah. Ya, maka berbeda gitu. Tidak boleh menilai Al-Quran dengan penilaian makhluk gitu. Ya, Masya Allah. Berarti Nabi kita SAW itu berat ya menerima wahyu. Kuat. Terus sekarang datang umat sekarang itu banyak yang meremehkan Al-Quran gitu ya. Mungkin ya tadi kekhawatiran kita tuh mungkin juga buat anak pribadi ya, ketika berbicara yang mungkin sebenarnya bukan kapasitas kita buat ngebahas itu gitu. Mungkin ya bicaranya sesuai yang kita tahu dulu gitu ya. Kalau yang belum tahu mungkin jangan so tahu dulu lah. Nah, apalagi soal kalam Allah gitu kan, karena kalau tadi udah dengerin pandangan dari Ustadz ya, penjelasan kan turunnya udah berangsur-angsur berat gitu diterimanya. Nah, makanya ini juga jadi bahan evaluasi buat diri kita yang muhasabah bahwa ya harus benar-benar menjaga. Jangan sampai jadi salah paham gitu ya memaknai Al-Quran tuh. Nah, ini Ustaz jadi kepikiran juga, ini suka ada di benak saya atau mungkin dari penonton juga gitu ya Ustaz, tentang membedakan apa itu tilawah, tadabur, tafsir, tafakur gitu Ustaz. Kadang kan kayak ada orang yang misalkan saya memilih tadabur aja, tafsir mah berat gitu ngejelasinnya. Itu Ustaz mungkin minta penjelasannya. Ya. Tilawah ya membaca, tilawah membaca dan harus dengan tartil bacanya. Kemudian kalau tadabur itu menyingkap makna yang lebih dalam dari setiap ayat atau kalam Allah. Nah, ini mustahil terjadi kalau tidak belajar tafsir. Jadi tadabur itu menggali ini hikmahnya apa, faidahnya apa, ada hukum apa di dalam ini. Kemudian kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, dengan ayat setelahnya. Kemudian mukjizat apa yang ada di dalam ayat ini, dan pokoknya dalam sekali. Ini namanya tadabur. Dan tadabur itu adalah tingkatan lebih tinggi daripada tafsir. Dan ini disebutkan oleh para mufassir, termasuk di antara ulama yang menjelaskan tentang ini adalah Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Muqaddimah Usul Tafsir. Dan bukan hanya beliau, banyak yang mengatakan, termasuk ulama-ulama mutaakhirin seperti Syekh As-Sa'di, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka juga mengatakan demikian. Jadi tadabur itu, kalau tafsir itu gini, tafsir itu mengetahui makna kalimat, itu namanya tafsir. Kalau tadabur lebih dari itu. Ya, tadabur itu lebih dalam, dia mengambil pelajaran, menjelaskan hukum-hukumnya. Kayak misalnya ada ayat at-tolaqu marratan, tolak itu 2 kali. Nah, kalau tafsir itu hanya menyikap makna aja, tapi kalau tadabur itu sampai ini hukum talak apa aja di ayat ini gitu. Nah, dia lebih dalam. Artinya kita harus belajar dulu tadi Ustaz tafsirnya dulu, baru bisa mentadaburi gitu ya. Bukan terbalik kan, mungkin sekarang kita mau tadabur Al-Qur'an gitu ya. Ternyata hukum-hukum ada tingkatannya dari ilmu itu. Dan mungkin tafsir itu kan menjelaskan arti ya. Karena misalnya gini ya. Misalnya ada seorang bilang ke saya, ada orang bilang ini, Pak Ustadz,
itu ada restoran Padang itu di dindingnya banyak puisi-puisi bagus-bagus katanya. Coba dilihat deh itu tentang hidup gitu. Quotes-nya banyak. Ya, quotes-nya bagus-bagus. Saya datang ke sana, terus saya makan, terus saya baca di dinding itu. Mau ngambil pelajaran dari pantun-pantun atau puisi yang ada di dinding itu. Saya nggak bisa tadabur. Kenapa? Ya nggak ngerti artinya. Karena bahasa Padang, saya orang Sunda. Artinya gitu. Artinya apa? Nah, memaknai arti itu tafsir. Nah, tadabur itu lebih. Saya nggak bisa sampai ke tadabur karena artinya aja saya nggak tahu. Gitu. Gimana mau tadabur? Simpelnya gitu ya. Ngomong-ngomong tentang tafsir, tadabur, karena jadi keingetan yang lagi viral akhir-akhir ini nih. Ada seseorang gitu ya. Ngobrolin tentang Al-Qur'an tapi nggak tahu nih ini angle-nya dari mana dia menafsirkan atau memaknai Al-Quran seperti yang dia sebutkan gitu ya. Yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa, yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran itu, nggak ada?